2 orang berjaga di sini, 1 orang mengekor Pak Surya dan 1 orang lagi Ibu Kemala. Saya dibantu 2 orang untuk mengawasi Leon dan asisten Bapak yang stupid itu. Pastikan semua aman. Jangan sampai kecolongan kayak gini lagi. Cukup aku saja dan fokus dapatkan bukti baru. Sidang bakal digelar minggu depan, kalau bisa jangan sampai banyak panggilan. Cukup 1 atau 2 kali sidang, selesai karena mereka memang tidak berhak, tutur Pandu. Asisten Kamper 3T biarin aja, nanti aku sendiri yang seret dia ke kantor polisi, tambah Pandu dengan nada emosi. Di hari kedua pasca operasi, dia merasa sudah lebih baik. Bisa turun dari ranjang dan menggerakkan tubuhnya, meski sesekali akan terasa nyeri apalagi kalau dia bergerak spontan. Dara masih setia menemani di rumah sakit, meski saat morning sickness menyerang, Pandu akan berteriak memanggil perawat karena ia sendiri belum bisa membantu istrinya apalagi menggendong sampai ranjang seperti saat di rumah. Terdengar pintu kamar dibuka, ternyata Dara sudah kembali dari kantin. Padahal Kemala selalu mengirimkan makanan dan cemilan sehat, Pandu tidak bisa melarang ketika wanita itu merengek ingin membeli makanan lain. Sayang, sudah balik lagi. Sini, jangan jauh-jauh aku susah tolongin kamu kalau tiba-tiba butuh bantuan. Dara hanya mencebik, sudah tidak aneh dengan sifat Pandu yang kerap mengumbar kemesraan tanpa melihat situasi. Alasannya agar semua tahu kalau Dara adalah miliknya, ibu dari calon bayi-bayi panda yang lucu. Saya permisi dulu, Pak. Iyalah ngapain juga di sini. Cukup kelengahan kalian dengan aku yang terluka begini. Aku sudah bayar kalian mahal, kerja yang benar, titah Pandu, tapi tatapan penuh cinta tertuju pada Dara yang berjalan ke arah ranjang. Bahkan tangannya terulur agar istrinya semakin mendekat. Siap Pak, permisi, Bu. Beli apa sih, padahal Bunda sudah kirim makanan. Anakmu bosan makanan itu, pengen yang berkuah, tapi pilihan makanannya masih sedikit, keluh Dara lalu duduk di samping ranjang dan menelungkupkan wajahnya di sisi lengan Pandu. Hubungi Bunda, minta Bibi buatkan. Tangan Pandu mengusap kepala Dara dengan sayang. Aku kangen kamu, Ra. Dari dapat kabar kamu dibawa ke UGD aku langsung berangkat, sampai sekarang belum pulang. Setia di sampingmu, pakai bilang kangen. Iya kangen, sayang. Kangen tidur sambil pelukan dan tenggelam di, iya, Ra, ampun, ujar Pandu karena Dara mencubit lengannya, khawatir kalau wanita itu lupa dan mencubit perutnya dengan luka jahit yang belum kering. Tapi beneran Ra, kita tuh dekat, dempet-dempetan begini kayak naik angkot, tapi serasa jauh karena aku nggak bisa ngapa-ngapain. Udah kangen banget Ra, kangen dimanja sama kamu. Moga aja pulang dari sini, kamu juga sudah bisa. Mas, aku ngantuk, dengerin kamu malah tambah ngantuk. Dara berdiri dan hendak menuju ranjang pendamping, tapi ditahan oleh Pandu. Temani aku, nggak baik pagi-pagi sudah tidur. Jarang-jarang Mas, kayaknya memang bawaan hamil. Kalau nggak mual ya ngantuk. Ya udah naik sini, titah Pandu menunjuk sisi ranjangnya. Di sini aja, nanti baringan di situ kita berdua hilaf lalu kamu masuk ruang tindakan lagi. Tidak tega melihat istrinya terkantuk-kantuk, bahkan usapan di pipi Dara menambah rasa kantuknya. Pandu pun mengarahkan Dara untuk berpindah ke ranjang yang tidak jauh darinya. Kalau mau ke toilet, panggil aku aja, Mas. Aku pasti bangun. Iya, nggak mau aku panggil perawat. Nanti bisa lihat si Panji, padahal dia spesial hanya untuk kamu. Bukan hanya boleh dilihat, diapain juga boleh. Tahu seru Dara lalu berbaring menghadap ke arah Pandu. Ponselnya dia letakkan tidak jauh dari bantal. Asteris. Hai, keluarga Panda, ujar Vio yang baru saja melewati pintu, bahkan masih mengenakan seragam hotel. Bawa apa? Tanya Dara sambil menyuapi Pandu makan malam. Kalau nggak bawa yang aku minta, sana balik lagi. Bumil jangan galak-galak, nggak baik, seru Vio menunjukkan plastik yang dia bawa dan diletakkan di atas meja sofa. Lanjut lagi mesra-mesranya, aku nggak ngintip kok. Nunggu Bang Kenny lagi otu. Aku turunin sedikit ya, ujar Dara menurunkan kepala ranjang. Mau minum lagi? Tanya Dara dan Pandu menggeleng setelah menyeka bibirnya dengan tisu. Kamu makan Gi, pesanannya sudah datang, ucap Pandu menunjuk ke arah sofa dengan dagunya. Setelah memindahkan nampan dan alat makan bekas menu milik suaminya ke wastafel, Dara semangat menuju sofa. Tepatnya membuka plastik yang dibawa Vio.
Asinan dan jus buah yang dibeli tidak jauh dari Grand Season. Langganan mereka saat istirahat bekerja. Enak nih. Pedasnya pas, ucap Dara sedangkan Vio fokus dengan ponselnya. Secukupnya saja sayang, makanan dari rumah juga dihabiskan, titah Pandu dengan tablet di tangannya. Iya, jawab Dara. Ini apa? Tanyanya pada Vio, menunjuk plastik yang lainnya. Sop kambing, tapi bukan buat lo apalagi Papa Gondrong. Ini buat Bang Kenny biar bisa lembur nanti malam, bahaya kan kalau dimakan sama laki lo. Nanti lo yang repot, tutur Vio lalu terkekeh dan Dara hanya bisa menggelengkan kepala berharap Pandu tidak mendengar. Bisa-bisa suaminya meminta porsi makanan yang dibawa Vio. Kapan kalian boleh pulang? Belum tahu, aku nggak berani tanya. Lihat lukanya pas ganti perban juga masih ngeri deh. Biar di sini aja dulu, di rumah takut Mas Pandu kelincahan nanti malah beresiko, tutur Dara sambil membuka botol air mineral. Malam, Dara dan Vio menoleh ke arah pintu, ternyata Kenny. Sini-sini, duduk dulu. Kalau langsung pulang takut yang di sana pengen ikut pulang. Vio menunjuk ke arah Pandu dengan wajahnya. Gimana Pandu, aman? Tanya Kenny yang sudah duduk di samping istrinya. Enggak, mana ada aman kalau gerak juga enggak bebas. Sayang, kamu udah selesai belum? Kalau udah pindah ke sini lagi. Aku nggak mau lihat mereka lebih mesra dari kita, tutur Pandu. Astagara, laki lo bener-bener udah bucin dan narsis banget sih. Ayo bang, kita pulang aja. Udah nggak sabar mau lembur nih. Aku juga mau lembur deh, usul Pandu. Tidur mas, tidur. Udah malam. Ayo, nanti keburu ada perawat yang datang. Aku nggak mau diseka dan ganti baju depan mereka. Pandu beranjak turun dari ranjang. Sudah seminggu berada di rumah sakit, ribut untuk pulang bukan lagi sekali dua kali. Cairan infus sudah dihentikan dan tinggal menunggu keputusan dokter bedah untuk bisa pulang. Dara mengekor langkah suaminya, setelah mengambilkan piyama baru. Rambutnya masih wangi, nggak usah dicuci lagi ya. Besok aja, seru Dara sambil mengikat rambut Pandu. Dara membersihkan tubuh Pandu yang boleh terbebas kena air, sedangkan bagian perut dan area yang masih diperban hanya diseka dengan waslap. Keatasan dikit dong, ujar Pandu menikmati sentuhan istrinya. Boleh sambil dipegang-pegang, diurut juga boleh. Mas, jangan aneh-aneh. Sebentar lagi waktunya visit dokter. Masih ada waktu, ayolah Paman Pandu, Dara, kalian di mana? Terdengar suara dari luar. Tuh, kan, ada orang, seru Dara mempercepat proses mandi kilat untuk suaminya. Ya pasti orang, mana mungkin setan, sahut Pandu. Sebentar, lagi mandi, ujar pria itu. Menyeka dengan handuk sangat pelan agar lalu kembali memakaikan piyama. Pandu lebih dulu keluar dari toilet karena Dara harus membereskan bekas mandi dan pakaian kotornya. Kenapa? Tanya Pandu langsung duduk di ranjang. Ada Harsa menunggu di sofa yang langsung menghampiri. Sayang, rambutku disisir dong. Kalau makin tampan kamu juga bangga punya suami nggak ada tandingannya. Harsa berdecak pelan mendengar Pandu yang sombong dan menggoda istrinya, seakan dengan sengaja menunjukkan kalau mereka sangat bahagia dan mesra. Ya udah ngomong, aku multitasking. Walau fokus sama Dara, tapi bisa dengar laporan kamu. Harsa berdeham lalu melaporkan urusan perusahaan, sesuai perintah dari Surya. Sesekali Pandu menyela dan bertanya, sambil menikmati tangan Dara yang menyisir dan menguncir kembali rambutnya. Hari ini dia pasti datang lagi, apalagi tahu kamu tidak berdaya. Semakin senang dia dan banyak tingkah, ujar Harsa membicarakan Leon, kerabat mereka yang menuntut jatah perusahaan untuk mereka. Apaan tidak berdaya, luka ini tidak seberapa. Biar saja mereka anggap aku lemah atau apa, padahal otak aku terus mikir gimana caranya menghempas mereka dan tidak akan dapat bagian sama sekali. Stop, mereka itu. Mas, tegur Dara. Iya, sayang, maaf, aku emosi. Dia belum dengar, kan? Tanya Pandu lalu mengusap perut Dara yang masih rata. Kamu sarapan dulu, tadi sudah ada yang antar makanan dari rumah, kan? Sana, duduk di sana. Kelamaan di sini, keenakan Harsa pandangi kamu terus. Astaga, Dara, suamimu benar-benar posesif, keluh Harsa. Aku udah insyaf, yang di rumah aja kadang harus ekstra sabar apalagi macam-macam. Nggak berani. Papi gimana? Opa baru tahu masalah ini, termasuk juga kalian ada di sini. Papa kena marah,
paling nanti siang atau sore tiba di Jakarta. Usahakan jangan ke sini, aku akan minta pulang siang ini. Jangan sampai dia bergerak, nanti malah runyam, tetap dengan rencanaku saja, pinta Pandu. Obrolan Harsa dan Pandu masih berlanjut, sedangkan Dara menikmati sarapan dengan menu sehat yang dikirim dari rumah. Saat visit dokter, Harsa pamit. Pandu sudah berbaring di ranjang saat dokter memeriksa area luka. Sudah bagus ini, kering. Sus, ganti perbannya. Obatnya dihabiskan, sudah boleh pulang ya. 3 hari lagi, jadwalkan 00L. Sudah boleh bergerak bebas, dok. Tanya Pandu. Jangan berlebihan dulu, karena luka di dalam tidak terlihat. Dara melirik sinis perawat yang memandang suaminya, saat akan memakaikan kembali piyama Pandu dihentikan olehnya. Biar saya saja, ucap Dara langsung menutup kembali tubuh Pandu dengan piyama. Wajah Dara masih cemberut ketika dokter dan perawat sudah meninggalkan kamar. Pandu mengugaris bawah senyum melihat kecemburuan istrinya. Kenapa malah senyum-senyum? Senyum sama kamu, masa nggak boleh? Sini peluk dulu. Pandu beranjak duduk dan menarik tangan Dara lalu merengkuh tubuh wanita itu. Aku suka lihat Panda cemburu, terlihat makin seksi. Aku pria yang sangat beruntung karena mendapatkan kamu. Gombal, ini murni dari hati aku, sayang. Pelukan mereka terlepas manakala pintu diketuk lalu masuklah pria yang sering bolak-balik datang untuk melaporkan dan menjalankan perintah dari Pandu. Dara menyibukkan diri dengan membereskan perlengkapan mereka untuk dibawa pulang. Sini sayang, kamu jalan di samping aku. Biar dia yang dorong, aku sudah bayar mereka mahal, titah Pandu. Pria itu sudah duduk di kursi roda didorong oleh Malik, orang yang paling dipercaya dari beberapa orang bodyguard yang memang dibayar untuk mengawasi dan melindungi dari jauh. Bukan menuju parkiran, ternyata mereka menuju poli kandungan. Mas, kenapa kita ke sini? Sekalian periksa kehamilan kamu. Kalau sudah aman, nanti malam. Malik sudah daftarkan tadi, jadi nggak usah antri. Berada di atas kursi roda menyaksikan pemeriksaan kandungan istrinya. Tidak ada masalah, semua sehat dan keluhan yang dirasakan oleh Dara masih wajar untuk wanita hamil. Banyak istirahat jangan stres ya bu. Ini vitaminnya dihabiskan, saran dokter setelah melakukan USG. Jadi sudah aman dan kuat ya dok? Tanya Pandu. Dokter yang mengerti maksud pertanyaan pria itu hanya tersenyum. Iya, tidak masalah kalau mau bercampur, tapi jangan sering-sering dan jangan aneh-aneh dulu. Tuh sayang, sudah boleh, ujar Pandu lirih, tapi masih bisa didengar oleh dokter dan perawat dan hanya bisa tersenyum. Sudah bisa lihat jenis kelaminnya. Oh belum, nanti saja di trimester kedua. Tidak masalah juga mau laki-laki atau perempuan, yang penting sehat. Toh nanti kami akan produksi lagi, bayi-bayi panda lainnya, tutur Pandu sambil menoleh dan tersenyum pada istrinya. Bayi panda, dokter bergumam heran menatap bergantian pasangan di hadapannya. Selepas memeriksa kandungan Dara, mereka pun menuju lobi. Malik membuka pintu kabin belakang untuk majikannya. Dalam perjalanan, Pandu menyandarkan kepalanya di bahu Dara. Maaf pak, di belakang ada mobil mengikuti, ujar Malik sambil menatap ke arah spion. Kalian tahu apa yang harus dilakukan, pastikan istri dan calon anakku selamat. Hah, maksudnya gimana mas? Kok aku jadi takut? Dara menatap ke belakang, mencari mobil yang dimaksud oleh Malik. Sudah, kamu tenang saja. Pandu menegakkan tubuhnya lalu menarik kepala Dara dan mencium keningnya. Pakai sabuk pengaman kamu. Mas, panggil Dara. Tenang saja, ada aku. Pandu memastikan seat belt yang dikenakan Dara sudah terpasang, lalu memakai untuk dirinya sendiri. Malik berkomunikasi melalui telepon. Sesekali pria itu masih menatap ke arah spion. Tidak usah takut, ujar Pandu mengusap kepala istrinya, menahan ketika wanita itu ingin menoleh ke belakang. Bro, mas, teriak Dara karena mobil ditabrak dari belakang. Sit, sekarang, Malik, pekik Pandu.